Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kali ini kembali Mahapedia Podcast muncul untuk Universitas Wiralodra memberikan informasi berkaitan dengan informasi kampus Universitas Wiralodra. Nah, kali ini Mahapedia Podcast sengaja di penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 kita akan mengundang ketua dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiralodra tahun akademik 2022-2023 untuk bisa hadir di Mahapedia Podcast memberikan informasi berkaitan dengan bagaimana sih pendaftaran di Universitas Wiralodra, terus kemudian ada jalur apa saja dan ada program studi dan fakultas apa saja di Universitas Wiralodra. Untuk itu langsung saja kami panggil Bapak Ketua Panitia PMB Universitas Wiralodra, Bapak Dr. Dadun Kohar MPD. Disilahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Topan. Begitu, alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Yang selama ini kita bertatap maya terus ya. Iya betul Pak. Alhamdulillah nih Sobat Wiralodra, kita sudah kehadiran Bapak Wakil Rektor 1 sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiralodra tahun akademik 2022-2023. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa sahabat-sahabat begitu saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah ya Pak. Sobat Wiralodra, dimanapun teman-teman berada, ini kan sudah masuk ke masa-masa teman-teman kelas 12, sudah ada yang pengumuman dari SMA, terus kemudian ada teman-teman SMK juga sedang menunggu pengumuman kelulusan. Pastinya ketika teman-teman lulus itu memiliki cita-cita tinggi dan memiliki keinginan untuk mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, kali ini saat yang tepat untuk Sobat Wiralodra semua bisa kita tanyakan informasi-informasi berkaitan dengan Universitas Wiralodra pada Bapak Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Bapak Dr. Dadun. Izin Mbak, ini banyak muncul di media sosial bahwa Sobat Wiralodra, teman-teman dari lulusan kelas 12 ini pada bertanya bahwa Unwir itu sebenarnya sudah berapa lama Pak hadir di Indramayu. Mungkin bisa ikut disampaikan sejarah dari Universitas Wiralodra sendiri Pak. Baik, terima kasih Mas Topan. Pada tahun 1980-an di Indramayu itu belum terdapat satu perguruan tinggi pun. Iya, Pak. Sementara di setiap kewedanaan itu sudah ada paling tidak satu sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Yeah. Di setiap kecamatan itu sudah terdapat SMP atau madrasah sanawiyah. Dan di desa-desa sudah banyak sekali sekolah dasar. Yeah. Atas dasar itu maka para tokoh masyarakat Indramayu menggagas agar di tingkat kabupaten itu terdapat sebuah perguruan tinggi. Sehingga jika diilustrasikan terciptalah piramida pendidikan di Kabupaten Indramayu. Dan di puncak piramida itu ada sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu para tokoh masyarakat itu bermusyawarah, berembuk, ingin mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bisa meningkatkan derajat pendidikan khususnya masyarakat Indramayu. Yeah. Karena sebagaimana kita ketahui untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar itu tentu banyak resikonya ya, begitu Pak. Ya. Bukan hanya masalah biaya tapi juga masalah-masalah lain, masalah-masalah sosial budaya dan sebagainya.
Jadi dari sisi waktu maka akan sangat efektif kalau masyarakat Indramayu itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di daerahnya sendiri. Maka didirikanlah sebuah perguruan tinggi yang berbentuk universitas yang diberi nama Universitas Wiralodra. Pendirian Universitas Wiralodra itu dilakukan sekitar tanggal 17 Juli tahun 1982. Tapi kalau sekarang kita lihat di Indramayu banyak perguruan tinggi lain. Walaupun yang berbentuk universitas itu hanya satu, yaitu Universitas Wiralodra. Kira-kira seperti itu gambarannya. Iya, Pak. Cukup lama sekali nih Sobat Wiralodra, universitas berdiri ini hampir berarti sudah 40 tahun ya Pak. 40 tahun begitu. 2022. Kita alhamdulillah sudah eksis begitu ya selama 40 tahun itu begitu. Ya mungkin Sobat Wiralodra juga kan ada yang mengetahui dan ada juga yang belum tahu nih berkaitan dengan Universitas Wiralodra. Jadi sudah 40 tahun Universitas Wiralodra eksis ya, ada di Indramayu, membawa misi untuk pendidikan tinggi bagi masyarakat Indramayu. Nah Pak, untuk di Universitas Wiralodra sendiri berkaitan dengan fakultasnya sendiri ada apa saja ya Pak? Ya, Universitas Wiralodra membuka jenjang S1 sarjana dan jenjang S2 begitu ya, atau magister. Untuk jenjang S1 ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, ada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Itu fakultas yang menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana. Sedangkan kalau yang menyelenggarakan pendidikan jenjang magister atau S2 yaitu dikelola oleh sekolah pasca sarjana. Ada 2 program studi, yaitu program studi manajemen pendidikan dan program studi hukum. Itu fakultas dan program studi untuk S2. S2 kan? Ya, cukup banyak sekali nih Pak ya untuk fakultas yang ada di Universitas Wiralodra, karena memang kita salah satu universitas kan harus memiliki beberapa fakultas itu ya Pak untuk sebagai prasyarat. Nah Pak, ini banyak Sobat Wiralodra yang memang penasaran Pak ketika ingin mendaftar di Universitas Wiralodra sendiri, apakah sekarang metode pendaftaran ini semasa pandemi atau sudah mulai berganti, apakah ada perubahan Pak? Ya, baik. Tentang pendaftaran untuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Wiralodra dalam beberapa tahun terakhir ini kita membuka 2 jalur. Jadi ada jalur undangan, ada jalur ujian masuk. Jalur undangan itu terbagi menjadi 3, ada jalur undangan berdasarkan prestasi akademik, nilai rapot begitu, dan kita tentukan yang bisa mendaftar melalui jalur ini yaitu mereka yang menduduki 10 besar di kelas begitu kan. Nah, kemudian ada jalur prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik itu bisa berkaitan dengan olahraga, bisa berkaitan dengan keagamaan, bisa berkaitan dengan kewirausahaan. Mereka yang memiliki prestasi di bidang itu pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, misalnya dalam musabakoh begitu musabakoh di tingkat kabupaten untuk pelajar misalnya begitu, bisa mendaftar melalui jalur non prestasi gitu atau prestasi non akademik begitu. Kemudian yang undangan ini satu lagi yaitu jalur afirmasi begitu kan. Jalur afirmasi itu sebagai bentuk penghargaan Unwir kepada masyarakat, khususnya ditujukan kepada keluarga besar Unwir
begitu, lalu masyarakat yang ada di sekitar kampus Unwir, kemudian mereka yang secara ekonomi yang perlu dibantu bisa menggunakan jalur ini. Nah, jalur ini itu sudah kita buka sejak Januari yang lalu, awal tahun begitu, itu ya, Pak? awal tahun begitu ya, dan prosesnya itu sampai bulan April kemarin begitu ya. Jalur ini sudah diumumkan hasilnya begitu kan. Kemudian jalur yang satunya yaitu jalur ujian masuk. Unwir merencanakan membuka 4 gelombang ujian masuk gitu ya. Gelombang 1 sudah dilaksanakan begitu, sekarang sedang berlangsung pendaftaran untuk jalur ujian masuk gelombang 2 begitu kan. Dan sampai bulan Agustus atau September itu nanti akan ada ujian masuk gelombang 4. Kira-kira seperti itu begitu ya. Berarti memang Sobat Wiralodra semua yang memang saat ini masih belum menyatakan untuk mendaftar atau masih memiliki rasa-rasa bingung, galau ya, masih bisa daftar nih di Universitas Wiralodra lewat jalur ujian masuk gelombang 2 sampai tanggal 11 Juni untuk pendaftarannya. Nah Pak, ini kan pasti teman-teman Sobat Wiralodra ini semua memiliki keinginan Pak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan pastinya karena banyak pilihan, sebenarnya apa sih gitu Pak yang memang diunggulkan dari Universitas Wiralodra sendiri selain memang kampus tertua dan memang satu-satunya universitas di Indramayu? Nah baik, untuk Sobat Wiralodra, ketika Anda akan mendaftar ke sebuah perguruan tinggi, apakah itu yang berbentuk universitas, sekolah tinggi, akademik, institut, politeknik begitu kan. Yang perlu dicermati adalah akreditasi perguruan tinggi tersebut. Nah, akreditasi ini ada akreditasi institusi, ada akreditasi program studi. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi jangan sampai Sobat Wiralodra mendaftar ke sebuah perguruan tinggi lalu yang terakreditasi hanya program studinya saja, sedangkan institusinya tidak terakreditasi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah Universitas Wiralodra, baik institusinya, universitas begitu ya, maupun program-program studinya itu seluruhnya sudah terakreditasi. Nah, institusinya yaitu universitasnya kita terakreditasi dengan predikat B atau baik sekali begitu kan, satu level di bawah unggul atau A begitu kan. Sedangkan prodi-prodinya itu hanya 3 program studi dari 15 program studi yang terakreditasi C begitu kan. Sedangkan yang lainnya itu sebanyak 12 program studi itu seluruhnya terakreditasi B. Nah, jadi teman-teman Sobat Wiralodra itu yang harus dicermati gitu ya tentang akreditasi itu. Jangan sampai sekali lagi masuk ke sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi itu hanya program studinya begitu ya, sedangkan institusinya tidak terakreditasi. Dan untuk predikat akreditasi ini juga ya kalau bisa gitu ya, kalau itu ya paling tidak ya sebuah perguruan tinggi yang institusinya sudah terakreditasi B begitu ya, supaya lebih kalau lulus nanti lebih mudah mencari pekerjaan begitu ya, karena instansi ataupun dunia usaha itu selalu mensyaratkan begitu ya, paling tidak institusinya itu terakreditasi B atau sangat baik begitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh sobat-sobat Wiralodra. Insya Allah kalau Anda bergabung dengan kami, Anda bisa menyaksikan sendiri bahwa luas kampus kami itu sangat luas. 14 hektar begitu ya. Nah, dan
Sobat Wiralodra yang berkesempatan ke kampus bisa melihat gedung-gedung perkuliahan kami juga terawat dengan baik dan setiap ruangan nyaman untuk mengikuti perkuliahan begitu ya. Jadi seperti itu kira-kira begitu kan. Selanjutnya nih Pak, ini teman-teman juga pasti bertanya, apakah memang perkuliahan itu sama dengan pada saat SMA? Karena ini pada bertanya program studi apa gitu Pak, yang mungkin ada yang unggulan dari Unwir, apakah memang sering mendapatkan penghargaan ataukah memang sering melakukan penelitian dan lain sebagainya? Ya, baik. Tentang program-program studi yang ada di Universitas Wiralodra, bisa saya katakan bahwa program-program studi yang kami buka, yang kami selenggarakan adalah program-program studi yang memang lulusannya dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran di Universitas Wiralodra itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya sesuai dengan motonya begitu kan. Unwir itu motonya itu unggul dan kompetitif begitu ya. Jadi kami berusaha untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Karena unggul maka otomatis lulusan itu akan kompetitif. Pak. Dia mampu berkompetisi dengan lulusan dari program studi atau dari perguruan tinggi lain begitu kan. Nah, untuk bisa menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif, tentu saja proses perkuliahannya itu harus berjalan dengan baik. Tentu sobat-sobat Wiralodra yang baru saja dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, tentu sistem perkuliahan itu berbeda dengan belajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Kuliah di Unwir jika dirata-ratakan itu berkisar antar 4 hari begitu ya. Apakah jadwalnya itu dari Senin sampai Kamis. Itu mungkin tidak berurutan seperti itu. Mungkin saja misalnya hari Seninnya libur, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada kuliah begitu kan. Jadi perkuliahan khususnya untuk mahasiswa reguler begitu ya. Mahasiswa reguler itu artinya mahasiswa yang bukan karyawan. Itu umumnya dilaksanakan selama 4 hari. 1 hari pun mungkin tidak full begitu ya. Kalau di sekolah kan dari pukul 7 begitu ya sampai pukul, bahkan ada yang sampai pukul 15 begitu kan. Kita kuliah mungkin begitu dalam 1 hari, mungkin saja jadwalnya sampai pukul 15, tetapi di tengah-tengah ada yang kosong, jeda begitu ya, yang tidak ada perkuliahan. Nah, Sobat Wiralodra, tadi sudah banyak ya informasi-informasi berkaitan dengan aktivitas perkuliahan di kampus Universitas Wiralodra nih. Nah, izin Pak, Topan nih pernah dengar nih Pak, tahun-tahun kemarin ada beberapa program studi di Unwir yang mendapatkan menang atau memperoleh hibah itu Pak, yang dari kementerian ya. Berarti apa yang disampaikan Bapak tadi kan banyak program studi kita itu yang sudah unggul ya Pak. Betul. Di Universitas Wiralodra. Bisa mungkin di itu Pak. Baik. Alhamdulillah ada sekitar 9 program studi di Universitas Wiralodra yang bisa mengikuti hibah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang nama kementeriannya Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemendikbudristek begitu ya. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2020 beberapa program studi pada tahun 2020 itu ada sekitar 5 program studi yang memperoleh hibah dari Kemenristek
Kemendikti. Hibah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kurikulum sekaitan dengan gagasan Kemendikbudristek membuat kebijakan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi alhamdulillah tahun 2020 pertama kita 5 program studi beroleh hibah itu begitu ya untuk mengembangkan kurikulum. Lalu tahun 2021 begitu ada 3 program studi lagi yang memperoleh hibah itu. Jadi 8 program studi itu alhamdulillah memperoleh hibah itu. Tinggal 1 program studi yang kemungkinan besar tahun ini akan mengajukan begitu, dan mudah-mudahan juga program studi ini beroleh hibah, sehingga kalau program studi yang satu ini beroleh hibah, maka dari 9 program studi yang memiliki kesempatan untuk beroleh hibah itu seluruhnya mendapatkan hibah, mudah-mudahan begitu kan. Nah, hibah ini tentu saja sifatnya kompetitif begitu ya, dan saya kira seleksinya juga cukup ketat begitu. Kita alhamdulillah begitu ya mendapatkan kepercayaan begitu ya dari pemerintah sehingga berhak untuk mendapatkan hibah-hibah tersebut. Demikian pula dengan para dosen begitu ya. Para dosen begitu untuk tahun ini ada sekitar 11 orang dosen yang memperoleh hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan 1 tim dosen beroleh hibah untuk pengabdian kepada masyarakat. Semua itu didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya kira hal ini sebagai bukti bahwa Universitas Wiralodra merupakan perguruan tinggi yang berkualitas. Para pengelolanya mampu bersaing begitu ya dengan perguruan tinggi lain untuk memperoleh hibah. Demikian pula para dosennya begitu ya. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sahabat Wiralodra, rasanya tidak perlu meragukan tentang kualitas dan dedikasi Universitas Wiralodra. Bukti bahwa kami sudah berusia 40 tahun ini, dan kami tetap eksis. Paling tidak dalam 1 tahun kami melaksanakan wisuda 2 kali. Wisuda itu sebagai bukti bahwa kami berproses dengan baik. Karena kalau tidak berproses dengan baik, tentu saja tidak ada lulusan yang bisa dihasilkan. Dan kalau tidak ada lulusan yang bisa dihasilkan, maka tentu tidak ada kegiatan wisuda. Kan begitu ya. Betul, Pak. Ya, Sobat Wiralodra semua, tadi alhamdulillah nih kita banyak pencerahan informasi ya dari Pak Ketua PMB, sekaligus juga Pak Warek Sato ini menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan keunggulan program studi, terus kemudian aktivitas dosen dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu yang memang saat ini masih memiliki pilihan-pilihan tetapi belum menentukan pilihan. Pilih Universitas Wiralodra sebagai pilihan rekan-rekan semua sebagai untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, Pak, sebagai penutup dari sesi podcast kita kali ini di Mahapedia Podcast, Pak, barangkali ada pesan dan kesan, Pak, dari Pak Ketua untuk Sobat Wiralodra semua berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di Unwir, bisa diajak atau disampaikan, Pak. Baik, terima kasih Mas Topan. Untuk sahabat-sahabat Wiralodra yang bermaksud melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Anda tidak usah jauh-jauh begitu ya. Pak. Ada banyak keuntungan yang bisa Anda peroleh jika Anda berkuliah di
kota sendiri begitu ya. Apalagi yang misalnya tidak biasa hidup jauh dari orang tua. Nah, itu kan permasalahan begitu ya, permasalahan. Anda tidak perlu meninggalkan orang tua, Anda tidak perlu meninggalkan komunitas Anda. Nah, itu kan kawan lama ya, Pak. Ya, kan begitu ya. ABG atau ya seusia lulusan SMA itu kan mereka punya komunitas begitu ya. Nah, itu komunitas itulah yang biasanya membuat kita betah berada di suatu tempat. Nah, betul. Anda tidak perlu begitu kan meninggalkan komunitas Anda jika Anda kuliah di Universitas Wiralodra. Berbeda halnya jika Anda kuliah di tempat lain begitu ya, di luar kota begitu ya. Anda berarti harus meninggalkan orang tua, meninggalkan adik, kakak, saudara, dan juga komunitas Anda. Itu komunitas itu begitu ya, yang apa namanya, sekali lagi yang membuat betah seseorang itu karena dia merupakan anggota dari sebuah komunitas begitu ya. Jadi itu saya kira Anda silahkan Anda manfaatkan begitu ya kesempatan ini, mumpung kami masih membuka jalur pendaftaran itu begitu kan. Jadi kalau nanti sudah lewat bulan Agustus begitu ya, karena pendaftaran mahasiswa baru itu tidak bisa dilaksanakan terus-menerus, ada batas waktu karena kami walaupun sifatnya perguruan tinggi swasta tetap harus mendaftarkan semua atau melaporkan semua mahasiswa baru kepada kementerian, dan itu ada batas waktunya begitu ya. Jadi itu saja barangkali Mas Topan begitu ya. Mudah-mudahan ya sahabat Wiralodra yang saat ini sedang gamang tidak punya status karena sebagai siswa sudah dinyatakan lulus begitu ya. Disebut mahasiswa belum begitu ya. Oleh karena itu ya cepatlah supaya Anda mendapatkan atau memiliki status begitu ya. Kalaupun sekarang statusnya lontang-lantung kan tidak enak begitu sudah ya. Sudah jadi calon mahasiswa, Pak. Mahasiswa ya begitu ya. Baik, saya kira seperti itu begitu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Sobat Wiralodra semua, apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua ini sudah sangat luar biasa ya. Untuk Sobat Wiralodra, saat ini pendaftaran mahasiswa baru Universitas Wiralodra masih kami buka dalam jalur ujian masuk gelombang 2 sampai tanggal 11 Juni 2022. Kami menerima pendaftaran secara online pada laman kami di www.pmb.unwir.ac.id atau pendaftaran secara langsung pada sekretariat pendaftaran kami di Gedung Rektorat lantai 1 Universitas Wiralodra. Segera tentukan pilihan Sobat Wiralodra semua karena kuota mahasiswa di Universitas Wiralodra terbatas. Jangan sampai rekan-rekan semua menyesal ketika tidak mendaftarkan diri di kampus Universitas Wiralodra. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama Mas Topan. Atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu lagi dalam Mahapedia Podcast dengan membahas informasi-informasi lain berkaitan dengan Universitas Wiralodra. Ya, Sobat Wiralodra, tetap pandengin terus YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu karena kami akan selalu mengirimkan atau men-share informasi-informasi menarik berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra dan aktivitas-aktivitas lain berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.